di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya pengen lihat pagi hari ini, ya, berapa banyak yang rindu diberkati Tuhan. Kalau tidak pulang sia-sia dari tempat ini, pulang ke rumah dengan senang hati, sukacita, dan berkat Tuhan. Itu targetnya Tuhan, bahwa dalam ibadah kita menerima berkat, diberkati Tuhan dan memberkati. Ya, oleh karena itu kita buka hati yang lebar sehingga firman Tuhan tepat kepada sasarannya. Ya, itu tanah hati kita, sehingga firman Tuhan itu sebagai benih kemudian akan bertumbuh. Ya, bertumbuh, ya, berbuah, menghasilkan buah dan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang anak Tuhan yang percaya, yang suka, senang, mau dan tahu tentang investasi surgawi. Ya. Kalau kita bicara tentang investasi, kita lihat bahwa sekarang banyak orang yang melakukan investasi dalam hidupnya. Ya. Kalau dalam dunia bisnis kita lihat orang senang berinvestasi. Ya. Mereka menanamkan modal-modal mereka untuk satu harapan, ya, entahkah itu keuntungan, entahkah itu kebaikan, entahkah itu hal-hal yang lebih baik di depan sana. Maka mereka berinvestasi dalam hidup mereka, ya, dan tentunya tidak asal-asalan, ya. Nah, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, ya, bahwa mereka berusaha untuk bagaimana caranya dengan tindakan investasi mereka ada hal-hal yang mereka terima di kemudian hari. Ya. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan, orang percaya? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Coba kita buka dulu Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16, ya, ayat yang ke-19. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bacakan ayat-ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai ayat yang ke-20, ya. Saya baca ayat 3, Anda baca ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Tuhan, silakan duduk, saudara. Dari perikop ini kita melihat ada dialog, ya, percakapan antara Yesus dan Petrus. Ya. Dan Anda perhatikan ayat yang ke-19. Anda perhatikan ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, bagian B. Ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini
akan terlepas di surga. Jadi kita melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa ada korelasi, ada hubungan antara sikap tindakan kita dalam dunia juga efeknya di surga. Ya. Ternyata ada hubungan, ada korelasi antara yang di dunia dan di surga. Ya. Kita kan berkata, saya masih hidup di dunia kok, yang surga nanti aja. Ya. Saya masih ngurusin yang di dunia, kalau yang bicara surga nanti aja. Ya. Padahal firman Tuhan berkata di sini bahwa antara apa tindakan kita dalam dunia berefek kepada apa yang ada di surga. Ya. Apa yang kau ikat di dunia terikat juga di surga. Ya. Tentu menjadi doa kita, saudara, bahwa apa yang kita kerjakan, ya hal-hal yang positif ya dalam dunia itu memberkati kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Katakan amin. Ya. Ini menjadi doa kita supaya apa yang kita buat dalam dunia ini tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan dalam dunia ini tidak sia-sia. Saya katakan tadi bahwa secara bisnis aja orang dunia berinvest, ya, mereka invest, ya, mereka invest dalam pendidikan, mereka invest dalam keuangan, mereka invest dalam banyak hal, ya, dengan tujuan nanti ada hal yang didapat, ada kebaikan yang mereka terima, ada hal yang luar biasa di balik investasi mereka. Nah, bukankah hidup dalam dunia ini seperti investasi itu? Ya. Sehingga kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Maka kita nggak diajari hidup seenaknya. Ya. Aku mau lurus, mau bengkok. Ya, toh nanti ujung-ujungnya aku bertobat. Ya. Tuhan tidak pernah ajarin kita begitu, saudara. Katakan amin. Yang lurus, Tuhan bilang. Yang bengkok itu yang harus diluruskan. Ya. Nah, oleh karena itu ayat ini sangat membuat kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya. Cara kita hidup harus sungguh-sungguh benar-benar diperhatikan supaya itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat, saudara, Galatia pasal yang ke-6. Saya hubungkan dengan Galatia pasal yang ke-6. Siapa yang bertugas? Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ayat itu berkata, silakan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang di dunia ini, itu juga yang akan dituainya. Ya. Saya bertanya dulu, saudara, siapa yang pengen menuai yang luar biasa di surga? Halo? Siapa yang pengen menuai hal yang luar biasa? Ya, seperti kata firman Tuhan. Ya, kita menabur, kita menuai. Ya, sowing reaping, ya, menabur, menuai. Ya, jadi perjalanan hidup kita tidak lepas daripada apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Ya. Kenapa kita menabur? Karena kita rindu satu waktu kita menuai. Ya, apa yang kita tabur itu menunjukkan apa nanti akan kita tuai. Nah, dalam Galatia ini Paulus memakai kata memberi, dia pakai kata koinoneo. Ya, Paulus memakai kata koinoneo untuk mengarahkan kepada masalah memberi ini. Ya. Jadi koinoneo juga Paulus memakai kata koinonia. Koinonia ini artinya sharing, ya, a fellowship, suatu persekutuan, a communion.
dalam satu persekutuan, ya, dalam satu sharing, teman berbagi. Jadi saudara, kita nggak bisa berbagi sendirian seorang diri, nggak bisa. Ya, Allah sebagai pemberi, pembagi, Dia juga nggak bisa memberi untuk dirinya sendiri saja. Dia butuh umat Tuhan sebagai sarana tempat di mana Dia memberi, Dia share. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9, jadi kita lihat bahwa dalam berinvestasi Tuhan juga perlu yang namanya mitra. Tuhan perlu yang namanya partner. Ya, Tuhan perlu saya dan saudara sebagai teman sekerjanya. Maka dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja, mitra. Jadi orang berbisnis kalau nggak ada mitranya, jalan nggak bisnisnya? Halo, nggak bisa. Kalau bisnis nggak jalan, ada hasil nggak ada. Tuhan juga begitu. Ya, Dia investasi keselamatan, ya Dia perlu mitra. Ya, siapa mitranya? Kita, saya dan saudara. Bahkan lebih luar biasa lagi, Yesus Tuhan menginvestasikan dirinya, ya, untuk keselamatan saya dan saudara. Ya, luar biasa. Turun dari surga, turun sampai ke bumi, investasi dirinya sebagai dasar modal investasinya buat siapa? Buat kita semua. Bukankah itu luar biasa? Ya. Dari seorang pribadinya sendiri, dia berikan itu sebagai investasi untuk apa? Seluruh dunia, barang siapa yang percaya itu diselamatkan. Ya, darah tercurah, ya, pengorbanan yang dialami untuk apa? Itulah bentuk investasi Yesus buat umat manusia, termasuk saya dan saudara. Ya, kita kan kadang-kadang masih suka hitung-hitungan. Ya, aduh jauh, aduh capek, aduh hujan, ya, aduh kesleo kaki, ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar berapa hal, apa dan bagaimana investasi surgawi itu, ya, sehingga Tuhan membawa kita, ya, bukan cuma perkara yang ada di surga tok, ya, tetapi hal-hal yang ada di dunia yang perlu kita sikapi, perlu kita kerjakan, perlu kita tindaki, harus itu kita lakukan. Ya, dasarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu investasi surga? Yang pertama, investasi surga itu bisa tentang investasi iman. Katakan bersama-sama, investasi iman. Kurang kuat, investasi iman. Investasi iman. Ya, jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus harus berani berinvestasi iman. Bukankah kita hidup dengan iman? Amin. Bukankah kita ada karena iman? Ya, bukankah Anda dari rumah datang ke gereja itu karena iman? Ya, bukan karena bertemu si A, si B, si C dan lain sebagainya, tapi kita rindu, saya datang ke rumah Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya melakukan tindakan-tindakan iman. Ya, kita sedang berinvestasi iman. Ya. Nah, sebesar apa iman dalam hidup saya dan saudara, itu Anda dan secara pribadi tahu. Aduh, saya lemah iman, saya kurang iman. Ya, oleh sebab itu kita semakin menggali, cari tahu bagaimana supaya iman itu semakin nyata, kuat dalam hidup saya dan saudara. Investasi iman, coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, saudara perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, bisa katakan amin? Amin. Halo, investasi iman. Ya, situ dikatakan bukan kata pendeta, saudara, kata firman Tuhan. Ya, kalau orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, coba kita camkan baik-baik kata-kata ini. Saya menaburnya banyak apa sedikit? Amin. Ya, saya menaburnya sesuka saya atau semau saya, atau gerakan hatinya Tuhan saya menabur nih. Ya, makanya Paulus memakai kata koinonia. Kita dalam gereja itu koinonia, persekutuan, tempat kita berbagi, tempat kita sharing. Katakan amin. Ya, sharing kesaksian, sharing pengalaman, sharing banyak macam. Ya, ada tempatnya. Ya, oh Bapak itu kurang ini, sharing. Ya, ketika banjir, menghadapi banjir, ya, ada yang butuh sembako, Pak digerakkan hatinya oleh Tuhan, aku pengen bantu. Dan yang lain-lainnya, Ibu Yanti sekeluarga dan jemaat-jemaat yang ada. Aku pengen melakukan sesuatu, itu koinonia. Ya, kenapa kita melakukannya? Di Komsel Pak Mio bersaksi, dulu saya mengalami susah, dulu saya mengalami orang bantu sembako. Pengalaman pribadi. Kita nggak bisa cerita di tempat lain loh, nggak bisa. Tapi di Komsel, di koinonia, ya persekutuan umat Tuhan, kita bisa share. Kenapa saya digerakkan Tuhan? Karena saya punya pengalaman ini. Ini pengalaman hidup, bukan kata orang, saya sendiri alami. Ya, itu mendorong kita, ya, untuk pengen melakukan sesuatu. Ya, pengen berinvestasi dalam Tuhan. Ya, jadi saudara, apa yang Anda taruh, ya, di rumah Tuhan, ya, itu seperti Anda sedang berinvestasi. Katakan amin. Ya, Anda jangan pandang remeh itu. Ya, Anda taruh di kantong kolektor, taruh dana pembangunan aksi 1000, Anda dan saya sedang berinvestasi. Ya, apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Katakan amin. Ya, 1000 Anda taruh, 2000 Tuhan tahu itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, Anda memperhatikan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Ya, kita sedang berinvestasi. Kita sudah mengikat sesuatu di surga dari sekarang ini. Kalau kita takut, ya berkatnya juga takut-takut, saudara. Ya, maka sebagai gembala jemaat, saya selalu mengajarkan saya nomor 1. Kami sekeluarga nomor 1, memberi nomor 1. Ya, menyumbang kami nomor 1. Ya, karena sebagai gembala mengajar. Kami belajar untuk berinvestasi. Anda dan saya terkumpul di gereja GPDI Taman Palem Lestari. Ya, oh berarti Taman Palem Lestari GPDI ini rumahku. Aku mau berinvestasi di rumahku sendiri. Gak mungkin toh, ya, Pak Benny tinggal di rumahnya terus diinvestasi di tetangganya. Gak mungkin, ya, gak mungkin. Dia perbaiki rumahnya, dia cat, dia pasang lampu bagus, ya, pintunya di jendelanya dihias sebaik mungkin, ada pengamannya, ya, tentu di rumahnya sendiri. Kenapa dia berani kenapa dia berani rumahnya dibagusin? Kenapa? Dia berinvestasi di rumahnya sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa bukan kebetulan Anda dan saya ada di gereja ini, ya, tapi karena gerakan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kita menjadi satu persekutuan, koinonia. Ya, Ibu Yeri lihat kembangnya jelek, aduh, aku pengen ganti kembangnya. Ya, aku pengen ganti karpetnya. Kenapa? Investasi. Ya, koinonia.
rasa persekutuan, rasa berbagi, sharing. Ya. Itulah maknanya kita berjemaat. Ya. Itulah feel, perasaan yang Tuhan taruh di hati kita sebagai sesama komunitas GPDI Taman Palau Lestari. Jadi kenapa saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, cintai rumahmu sendiri. Ya. Kalau Anda mencintai rumah sendiri, Anda akan berusaha melakukan apapun untuk rumah Anda sendiri. Ya. Kamu yang bilang rumah kita pribadi aja kita berusaha sebaik mungkin, apalagi rumah Tuhan. Amin. Kita investasi di rumah Tuhan. Ya. Tuhan gak ajarin kita, yang penting rumahku bagus, rumahku baik, gereja, urusan om pendeta lah, sama ibu gembala. Ya. Padahal Tuhan ajar kita, apa yang kita ikat di dunia, kita terikat juga di surga, kata Tuhan Yesus. Ya, menabur sedikit, menuai sedikit. Ya. Tuhan pengen kita, anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat GPD Taman Palau Lestari, nuainya banyak. Amin. Ya, mau nuai banyak, ya, atau cuma mau nuainya doang banyak, naburnya sedikit. Ya, itu kan prinsip ekonomi kan, ya, mengeluarkan sesedikit mungkin, ya, tapi hasilnya sebanyak mungkin, prinsip ekonomi. Ya. Tapi Tuhan rubah itu, cara itu Tuhan rubah. Ya, coba kita menabur yang banyak. Ya, bukan gambling loh, bukan. Tuhan gak ajarin kita gambling, ya, bukan. Ya, tapi Tuhan ajar kita investasi iman. Katakan samping kanan kiri, investasi iman. Ya, suami tahu investasi iman, istri tahu investasi iman, sekeluarga tahu, luar biasa. Ya, Anda melayani nggak seperti dipaksa. Anda berbuat sesuatu untuk gereja nggak seperti dipaksa, karena Anda tahu sedang berinvestasi, ya, sedang menanamkan modalnya, ya, untuk modal hidup kekal di surga. Ya. Itu kata firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Menabur banyak, menuai banyak. Nabur sedikit, menuai sedikit. Coba. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bisa katakan amin? Ya, dia nabur, diberkati Tuhan 100 kali lipat. Dan saya percaya semua Anda dan saya, kita semua pengen diberkati Tuhan, ya, berlipat ganda. Ya. Bukan cuma 1 kali lipat, berlipat kali ganda. Dan yang berhak, yang sanggup melakukan itu hanya Tuhan. Ya. Karena manusia kita ini manusia yang terbatas. Ya. We have a limitation. Kita manusia yang terbatas. Ya, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Dialah yang memberkati kehidupan kita semuanya. Ya. Matius pasal yang ke-16. Coba kita lihat ayat yang ke-20 dan ayat 21. Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat 20 dan ayat 21. Matius ayat 16 ayat yang 20 dan 21. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Sorry, bukan Matius, tapi Lukas 12 ayat 33. Lukas pasal 12 ayat 33. Lukas 12 ayat yang 23. Ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat jadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan menganga. Iya, kita lihat bahwa
harta duniawi bisa rusak, bisa hilang, ya, bisa lenyap. Ya. Tapi kalau kita belajar berani menginvestasikan harta yang di surga, itu harta tidak akan lenyap. Ya. Anda punya mobil yang mewah, punya segala sesuatu yang mewah, ya kalau tidak dijaga bisa hilang. Ya. Tapi kalau kita berani berinvestasi, kita lihat bahwa apa yang kita ikat di dunia, kita akan terikat juga di surga. Ya. Berani melakukan firman Tuhan dengan iman, tindakan iman, ya, investasi iman, maka kita melihat Tuhan mencurahkan berkat. Ya. Ishak menabur, maka dia memperoleh berkat 100 kali lipat. Wah, dapat 100 kali lipat, gimana tuh? Dapat gaji 100 kali lipat, gimana tuh? Ya, senang tuh? Senang, ya. Senang banget om, ya. Kan Tuhan juga tahu saya mau menikah nih. Ya. Dapat berkat sekian kali lipat, oh luar biasa. Ya kan? Maka investasi iman, lakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Coba kita lihat Maleakhi. Maleakhi pasal 3, ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita lihat bahwa ketika kita berani menginvestasi iman, ada berkat Tuhan. Amin. Ya, Tuhan bilang, ujilah aku. Ya, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Bahkan yang paling ditakuti ayat 11 kan? Ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang apa yang kita punya hilang seperti ditelan sama di belalang pelahap. Ya, saya kerja cari duit hilang habis. Ada belalang pelahap. Makan. Habis. Ya, kita mulai berpikir kadang, oh saya dapat duit banyak habis juga. Itu mana ya? Nombok lagi. Berani melakukan firman Tuhan. Bukan kata saya, bukan kata pendeta, bukan kata manusia, tapi kata Tuhan, firman Tuhan. Bawalah, lakukanlah, investasikanlah, tindakilah dengan tindakan iman. Ya, maka aku akan membukakan tingkap langit, menghardik belalang pelahap. Ya, dan doa kita supaya apa? Tuhan menghardik setiap belalang pelahap. Ya, supaya apa? Bisnis kita lancar. Pekerjaan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, kita semakin naik bukan turun. Ya, semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, apa yang kita ikat di dunia terikat juga di surga. Ya, investasikan iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, ya. Halo, investasi iman mengerti? Halo, mengerti? Agak mengerti, sedikit bingung. Tidak mengerti. Halo? Mengerti ya? Johnson mengerti katanya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita udah mengerti gampang melakukannya, saudara. Ya. Jadi saya bukan untuk dipaksa, tapi oh iya saya berinvestasi untuk hal-hal yang ada dalam kehidupan yang akan datang nanti. Ya. Yang kedua, investasi surgawi, investasi iman. Yang kedua, investasi waktu. Ya. Kadang kita kurang bisa memanage waktu kita. Kenapa? Kita dikejar seperti wartawan-wartawan sedang dikejar deadline. Ya. Besok subuh harus keluar berita baru. Ya. Jadi mereka seperti dipaksa, dipush untuk bekerja mati-matian.
Nah, Tuhan ngajarin kita supaya apa? Bisa memanage waktu kita. Ya, maka saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, ya, ada waktu untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Ya, selagi ada kesempatan dan waktu timingnya, ayo kita ngumpul berdoa. Ada doa pribadi, ada doa secara umum, doa komunitas, ya, di mana kita bersama-sama mengatur. Kalau mau ikutin waktunya nggak ada yang sempat, saudara, sibuk terus, ya, betul nggak? Ya, kalau mau diikutin sibuknya nggak ada kesempatan. Akhirnya waktu berjalan terbuang begitu aja. Ya, padahal di awal tahun kita berkata, Tuhan, aku janji Tuhan di tahun yang baru ini aku mau setia berdoa, aku mau beri waktu yang terbaik kepada Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di tahun yang baru ini. Tapi udah berjalan berapa nih? Udah berapa bulan nih? Udah mau bulan ketiga, ya? Belum terrealisasi. Efesus pasal yang kelima ayat 16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kalau nggak digunain, nggak di-manage dengan baik, maka kita lihat dunia ini semakin jahat. Ya, maka kita nggak jarang kita lihat bahwa orang itu kok baik, sekarang jadi jahat. Ya, orang itu kok alim, sekarang kok jadi sembrono hidupnya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini bisa tentang memanage waktu dengan sebaiknya. Ya. Lagi ada waktu beribadah, invest waktu kita untuk beribadah. Invest waktu kita untuk melayani Tuhan. Invest waktu kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Selagi ada waktu dan kesempatan, itu investasi waktu. Ya, jangan selalu kita berkata no time, nggak ada waktu, saya terlalu sibuk. Ya, padahal Tuhan kadang ingetin kita, ayo datang doa, ayo datang ibadah, ayo baca firman, ya, ayo renung firman, saat teduh dan lain sebagainya. Ya, Tuhan pengen kita berinvestasi waktu kita. Ya, sibuk boleh sibuk, tapi waktu untuk Tuhan jangan dilupakan. Katakan bersama-sama, jangan lupakan waktu untuk Tuhan. Jangan lupakan waktu untuk Tuhan. Ya. Kita kan berdoa, saudara, supaya Tuhan berikan saya berkat, Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan berikan saya kesibukan. Setelah sibuk lupa Tuhan. Ya, setelah diberkati Tuhan lupa Tuhan. Apa yang diikat di dunia akan terikat juga di surga. Ya, kata firman Tuhan. Apa yang dilepaskan di dunia terlepas juga di surga. Artinya apa? Tuhan di tempatnya maha tinggi menilai, menilik, memperhatikan apa yang kita buat dalam hidup kita. Jadi saya selalu katakan, saudara, kalau Tuhan percayakan kita melayani Tuhan, itu anugerah. Ya, kalau Tuhan percayakan kita masih melakukan hal-hal dalam pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Dan kita kerjakan sebagai sesuatu yang kita invest untuk hal-hal yang rohani. Pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, jadi selagi bisa melayani Tuhan, selagi bisa ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ya, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ya, katakan samping kanan kiri tepuk, katakan berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Berikan waktu yang terbaik. Jangan semaunya, saudara. Saya ngajarkan jemaat, jangan hidup seenaknya, jangan hidup semaunya, semau gue. Ya, kalau gue lagi mood enak, gue datang, gue melayani, gue berdoa. Kalau enggak, ya, EGP. Ya, jangan, saudara. Sekali lagi ayat tadi berkata bahwa Tuhan perlu saya dan saudara, kita semua umat Tuhan sebagai mitra kerja Allah. Amin. Ya, artinya Tuhan tidak bisa bekerja tanpa kita. Ya, Dia tidak bisa melimpahkan kasih karunia-Nya kalau nggak ada umatnya. Siapa? Justru ada satu kebanggaan, kesenangan Tuhan ketika Dia melimpahkan kasih karunia-Nya, ada kita umatnya. Ya, ada saya dan saudara. Ya, dan Dia tahu
umat Tuhan jemaat GPD Taman Paul Lestari suka, senang, tahu gimana caranya berinvestasi iman, tahu caranya investasi waktu. Saya kan suka melayani yang sakit-sakit tuh, saudara, di rumah sakit. Ya, ada yang saya ketemu nafasnya udah mau begitu, saudara. Ya, udah begitu, tolong. Selagi ada kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, investasikanlah hal-hal yang baik dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup saya dan saudara. Kolose 4 ayat yang 5 sama. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Saya sering katakan bahwa kalau kata itu sering diulang berulang-ulang, berarti itu sangat penting, urgent. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Ada jam doa, ayo kita datang berdoa. Hari Jumat jam 8. Ya, hari Rabu jam 7 ada komsel. Ayo, aku pengen datang komsel. Ya, karena di komsel kita nggak ngerumpi. Ya, kita sudah mempelajari, ya, mendalami firman Tuhan. Karena kita tahu itu investasi yang kita buat, kita lakukan untuk hari yang akan datang. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Ini bicara tentang waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi lakukanlah firman Tuhan, ya, layanilah Tuhan, baik atau nggak baik waktunya. Ya, jadi saya ulang-ulang katakan, ya, melayani Tuhan jangan nunggu moodnya. Ya, mau memberi kepada Tuhan jangan nunggu moodnya. Kalau gua pengen memberi, gua pengen, kalau nggak mau. Ya, bagaimana kalau Tuhan balikin kepada saya dan saudara itu? Ya, kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan cuma minta kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kita. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya. Nah, ini Tuhan memanage waktunya, timingnya Tuhan. Ya, Tuhan pun mengatur waktunya. Nah, kita juga harus bisa mengatur waktu kita, investasi waktu buat Tuhan. Ya, investasi waktu kita sebaik-baiknya buat Tuhan. Ya, jam ibadah jangan diganti dengan jam yang lain-lain, hal-hal yang lain. Jam ibadah kita beribadah kepada Tuhan. Ya, doa kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena kita sedang mengikat sesuatu yang baik di dunia, dan itu juga akan terikat di surga. Ya. Yang terakhir, investasi anak cucu atau investasi masa depan. Ya. Tentu yang bujangan nggak terus bujangan. Satu waktu mereka akan menikah. Ya. Mereka sedang prepare, mempersiapkan untuk sesuatu yang ada di depan. Ya. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada dalam kekuasaan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebabnya kita investasikan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang mengatur langkah hidup kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. 2 Timotius 3 ayat 13. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.
Coba kita perhatikan ya, ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini yang selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, kita lihat bahwa Tuhan mengajarkan kita, mendidikkan kita akan kebenaran firman Tuhan dari kecil, ya, sampai kita besar, dewasa, kita tetap pegang teguh itu. Ya, itu investasi untuk masa depan anak cucu kita. Ya, Tuhan mengajarkan apa? Supaya kebenaran itu nggak berubah. Ya, maka kita investasi masa depan lewat firman Tuhan yang kita terima, lewat firman Tuhan yang kita lakukan, lewat firman Tuhan yang kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya, itu yang memberkati setiap hidup saya dan saudara. Ya. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat masa depan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini termasuk investasi. Termasuk investasi. Ya, kita melakukan segala sesuatu dalam kasih. Ya. Contoh, Anda bisa aja nggak datang ke gereja. Anda bisa aja nggak memperhatikan gereja. Anda bisa aja nggak datang melayani di gereja, ya, Anda melakukan hal-hal yang lain, ya. Tetapi karena kita punya firman Tuhan, punya kebenaran firman Tuhan, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita memberi di gereja, kita menabur di gereja, karena kita tahu kita sedang melakukan hal-hal yang luar biasa untuk masa depan kita. Amin. Ya, maka anak-anak kita diajar dari sekolah minggu, cari Tuhan, mengerti firman, sehingga sampai gede, sampai besar, mereka hidup dalam ayapan Tuhan. Ya. Ini menjadi kebanggaan kita, saudara. Banyak orang tua sekarang bingung, karena generasi penerusnya, generasi yang kacau balau. Jauh dari Tuhan. Jadi, tidak rugi kalau anak-anak kita ada dengan kita di gereja beribadah kepada Tuhan Yesus. Yesaya 46 ayat 4. Berkat ini Tuhan curahkan sampai putih rambut. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya katakan amin. Amin, Victor. Amen. Sampai putih rambutmu. Amen. Ya, Tuhan memberkati umatnya. Haleluya. Ya, saya pikir sambil dia baca firman tadi, saya lagi bayangin Victor rambutnya putih udah tua. Ya. Tapi tetap diberkati oleh Tuhan. Ya kan nggak mudah terus. Satu waktu mereka akan menjadi tua. Kok gitu satu waktu dia rambutnya putih semua. Tetapi pegang firman Tuhan bahwa kalau kita investasi yang benar dalam Tuhan, sampai putih rambut Tuhan pelihara. Ya, sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia, kata Tuhan. Ya, artinya dia tidak berubah. Ya, memberkati kita semuanya. Ya. Jadi saya percaya bahwa apa yang sudah kita dengar pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Ya, Anda bisa baca di rumah Mazmur 128 ayat 5-6. Ya, keluarga yang diberkati sampai anak cucunya. Kenapa? Dia pegang firman Tuhan. Tentu kita nggak berdoa Tuhan berkatin aku aja, berkati saya saja. Ya, tapi doa kita diberkati sampai anak cucu kita. Halo, siapa mau diberkati sampai anak cucunya? Ya, kiranya Tuhan memberkati semua. Ya, sampai kepada anak cucunya. Jadi kita belajar pagi hari ini tentang investasi surgawi yang dimulai dari hidup kita, yang dimulai dari sekarang ini. Ya, jadi kita tidak beribadah sembarangan, kita tidak hidup sembarangan, kita tidak melayani sembarangan. Ya, karena kita sedang berinvestasi. Apa yang kita ikat di dalam dunia akan terikat juga di surga. Ya, itu yang mendatangkan berkat
bagi kehidupan saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang memiliki kebenaran firman Tuhan. Saya akhiri dengan Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bacakan ayat ini. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan tolong kita semuanya, biar kita tetap kuat terus, tidak menjadi lemah iman, tidak menjadi down imannya, karena kita berinvestasi di tempat yang benar, tempat yang tepat, investasi waktu yang tepat, investasi iman kita, investasi anak cucu kita bisa untuk masa depan, karena kita percaya apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Kita rindu semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.